Kadang kita pun masih apa ya istilah paling nggak ke acara itu gampang sih. Tapi ternyata kalau kita terjuni tidak segampang yang kita kira. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Sekarang kita coba belajar tentang bagaimana cara menjadi MC yang baik. Nah, ini nanti ada di sini. Terus anak ilmu nih, tenang. Allah ya Pak. Gimana Pak Komar untuk menjadi MC yang baik? Titel MC pun ada yang memberi julukan ya. Yaitu saya Pak I Ahmad Syafiq. Ya. Dilalah ya. Ini kan proses dari kehidupan ini. Dilahnya lagi di setiap acara itu saya diminta menjadi pembawa acara di setiap event lah, baik di organisasi Dulu pas waktu di Simbang. ya, di Simbang, hatta di waktu kuliah, waktu di organisasi. Dilalahnya itu saya sering diminta untuk membawakan acara. Untuk pengalaman pertama saya bahkan justru di acara pengantenan. Ada tetangga saya penganten, kemudian dilalahnya Mbak Yu saya kan dulu awalnya Mbak Yu saya sering membawakan acara. Berhalangan hadir, nyuruh saya Gendani Marowo. Itu awal mula saya istilahnya terjun di dunia pewaraan lah, di dunia public speaking. Ya memang awal mula itu ya rasanya gimana gitu ya, panas, dingin, dredeg, disoting lagi. Nah itu mungkin hal yang akan ditemui ketika seseorang pertama kali ya tampil di depan umum. Dan keseringan membawakan acara, baik itu di event pengajian juga, bahkan juga ketika saya dulu kan di Steinnya ya, sekarang IAIN, itu awal mula saya terjun di dunia entertain, diajak oleh salah satu teman saya namanya Mas Badrun waktu itu, dengan grup di UKM Asyifa UKM Stein. Nah, dulu namanya Asyifa untuk musiknya, dan ada program namanya Safari Ramadan. Jadi setiap Ramadan itu dikontrak salah satu produk apalah ya itu, kita diajak untuk tur ke tempat-tempat tertentu ya, di pedesaan, pengajian umum. Di situ kiainya Pak Yai Sam'ani. Lah grupnya Asyifa, kebetulan saya yang MC-nya. Lah sering gitu. Lah bodoh ketika masuk ke lebaran ada pengantin sering diminta juga. Di pengajian di NU, di Ibnu sering diminta untuk menjadi pengajian. Di Maulid Nabi juga sering. Lah saking seringnya itu saya dijuluki oleh Pak Yai Syafiq dengan sebutan MC sejuta umat gitu. MC sejuta umat. Berarti LC apa mana mau kan? BPKB, BPJS, STNK karo MC sejuta umat. Nah, maksudnya sejuta umat itu kan maksudnya di mana-mana ada maksudnya gitu. Seperti halnya ya kayak almarhum Kiai Zainuddin MZ itu kan dikenal dengan sebutan Kiai sejuta umat. Nah, oleh beliau Pak Syafiq itu disebut dengan MC sejuta umat. Gitu ya. Karena seringnya ketemu saya di acara-acara tertentu itu. Ono iki mana? Angkono pengajian ono iki mana? Kamu mana? Kamu awakmu terus ngono. Tapi ada suka duganya ya di dunia MC. per-MC-an itu. Sukanya itu ketika kita bisa membawakan acara dan kemudian audiens itu antusias dan acara itu berjalan dengan sukses. Mood kita masih bagus. Nah, tapi kadang dukanya ketika mood itu buyar. Kadang misalkan apa namanya, ada kendala teknis lah, apa itu di prasarananya, di mic-nya, atau dari schedule acaranya yang mungkin kita belum koordinasi dengan panitia sehingga berjalan tidak sesuai dengan rule yang ditentukan, atau barangkali dengan audien yang ada. Itu juga mempengaruhi psikologi seorang
pembawa acara. Nah, makanya sebaiknya yang namanya MC itu kan harus cakep nih menurut saya. Cakep. Ya. Makanya MC itu singkatan dari modal cakep ini. Modal cakep. MC modal cakep. Nah, cakep di sini dalam arti cakep dalam penampilan, juga cakep dalam berkomunikasi. Baiknya juga, seyogyanya seorang yang ingin terjun di dunia public speaking, dia harus belajar. Sekolah public speaking itu sebagai bentuk teorinya dan juga didukung dengan prakteknya. Nah, kadang kita hanya teori saja, belajar terus tentang dunia per-MC-an, dunia public speaking. Kita tahu teorinya, hal-hal aja yang harus dipersiapkan ketika mau membawakan acara, satu persiapan dan sebagainya. Tapi dia sendiri nggak pernah diberi waktu untuk membawakan acara. Ini kan ya paling tidak kan ada ilmunya, tapi jarang diamalkan. Tapi juga ada yang tidak pernah belajar atau sekolah tentang public speaking, seperti saya. Kalau saya posisinya, saya nggak sekolah di dunia public speaking, hanya modal pengalaman dari seorang, otodidak juga, dan interpretasi saya sendiri, kreativitas saya sendiri. Misalkan kalau di acara pengajian ya berarti harus dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang berwibawa. Kalau di acara non formal kayak pengantenan, hiburan, itu dengan bahasa yang bagian. Itu kan juga saya belajarnya itu bukan dari guru di sekolah, di bangku, ataupun di kursus-kursus. Saya belajarnya dari orang-orang, ya termasuk guru saya itu. Tadi di sini saya juga ketemu dengan guru saya, Mas Kaji Zaki. Itu di dunia per-entertainan, beliau adalah guru saya. Ada lagi guru saya itu Mas Syakir. Terus ada guru saya Mas Eka, Mas Eko, sampai satu lagi Mas Roy. Orang Pekalongan semua. Orang Pekalongan semuanya. Beliau adalah guru-guru saya. Saya pernah minta tolong kepada Mas Roy, aku buat diajari kan. Oh, sama itu. Langsung gampang. Nah, kadang kita pun masih istilahnya paling nggak ke acara itu gampang sih. Tapi ternyata kalau kita terjuni tidak segampang yang kita kira. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Karena tadi takutnya nanti ada kasus ketika nanti di panggung kita grogi, kemudian down, atau ngomongnya kebablasan sehingga acara itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Bahkan bisa dikatakan sukses tidaknya sebuah acara itu salah satu faktornya ditentukan oleh pembawa acara atau MC. Karena kesan pertama dalam sebuah acara itu kan dari MC. Ketika audien sudah terkesan dengan MC-nya, nanti acara berikutnya itu dia akan mengikuti. Tertarik lagi. Karena pertemuan pertama. Ya. Jumpa pertama. Nah, dalam sebuah acara itu adalah faktor utama yang harus diperhatikan. Itu adalah faktor psikologis MC atau membawa acara sebelum nanti membawakan acara ini. Psikologis artinya mental, spirit, dan juga mood. Perlu dibangun terlebih dahulu. Lah, makanya ini sulit bagi teman-teman lah yang seprofesi dengan saya di dunia per-MC-an, apalagi harus menghibur banyak orang ketika dia lagi bad mood. Dia punya masalah pribadi atau dalam keluarganya atau dalam apanya. Lah, itu harus dibuang. Makanya saya katakan gampang-gampang susah menjadi seorang MC. Satu yang dibentuk adalah mood atau kepercayaan diri. Kemudian yang kedua itu yang harus disiapkan juga adalah tahu betul acaranya ini. Menguasai acara. Entah itu susunan acaranya ataupun bentuk acara itu apa. Pengantin kah, resepsi kah, pengajian kah, atau seminar kah. Karena itu nanti akan berbeda dalam menyampaikan
atau dalam berkomunikasi dengan audien. Kalau di pengajian ya kita dengan pakem, dengan bahasa yang baku, dengan apalah istilahnya ya dengan bahasa agama. dengan bahasa agama. Kalau di seminar atau di acara pemerintahan dengan elegan, dengan wibawa, dengan bahasa yang tata bahasa yang sesuai dengan EYD kan gitu. Setelah kita tahu acara apa yang nanti kita akan bawakan, baru kita akan kalau dalam istilahnya itu menulis kerangka MC-nya tuh, kerangka kerangka acaranya. Kita susun mata acara sudah, pembukaannya apa kira-kira yang mau kita bawakan. Misalkan temanya apa? Kalau dengan bahasa Arab tadi kan ada muqaddimahnya. Itu kita tulis dulu. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in dan sebagainya. Kemudian kata pembukanya apa, hadirin yang berbahagia dan sebagainya. Baru kita susun 1, 2, 3 sampai acara selesai sampai doa. Termasuk siapa-siapa saja nanti yang akan menjadi petugasnya. Nanti pembuka siapa. Lah, kalau ini sudah ditulis, ini sebagai patokan saja. Memang baiknya MC itu tidak membaca. Nah, baiknya. Tapi catatan atau tulisan itu ya sebagai bentuk pengiling-iling. Siapa tahu nanti lupa nanti. Kalau sudah kita tulis kerangkanya dengan bagannya, baru saat kita perform sesuaikan juga dengan kostum. Nah, makanya cakep dalam penampilan itu maksudnya itu. Penampilan disesuaikan dengan acaranya. Acaranya apa kira-kira pasnya saya pakainya baju apa ya? Ketika sudah, oh ini acaranya pengantin, saya harus pakai baju bukan ala pengantin, menyesuaikan dengan acara itu ya. Nah, baru ketika sudah semua persiapan, ya usahakan datang ke lokasi itu 15 menit sebelum, itu maksimal. Ya pemula maksudnya ya, pemula itu paling tidak 15 menit sebelum atau paling tidak setengah jam sebelum bagi pemula. Karena kadang kalau kita datang sudah mepet ya, itu mempengaruhi psikologis nanti. 15 menit koordinasi dengan panitia, ini fix oke. Baru nanti kita perform menghadap ke audien. Nah, ketika menghadap di audien ini bagi MC pun kan dia punya jurus sendiri-sendiri ya untuk mengatasi rasa grogi ya. Saya dulu dapat ijazah ini dari kiai saya almarhum Kiai Haji Sodikin Simbang Kulon. Bilalaya kan takon, cok grogi ngadepi gitu pun ya. Dia memberi saran gini, ketika kamu menghadapi audien, menghadapi orang banyak, biar tidak grogi, biar kondisi jiwa kita tenang, ada tips yang bisa dilakukan. Tipsnya adalah menelan ludah 3 kali sembari nyebut asma Allah. Jadi misalkan saya sudah pegang mic, sebelum kita mulai assalamualaikum, itu 3 kali nelan ludah dalam hati Allah, Allah, Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pandang dengan pandangan semu. Artinya tidak tidak fokus ke salah satu. Tidak fokus ke salah satu. Tapi mandangnya pandangan semu. Misal ke depan sudah, ke kanan sudah, ke kiri sudah, baru nanti. Nah, ketika salam disesuaikan juga dengan acaranya apa tadi kan. Makanya saya katakan MC itu harus cakap dalam penampilan, juga cakap dalam berkomunikasi dengan bahasa yang baik, yang seorang ketika mendengarkan itu tertarik, dan ketika dia datang ke lokasi itu dia merasa ngusah acaranya udah rampung kok.
Nah, ketika sudah dengan dibuka dengan bahasa yang baik, jalin komunikasi dengan audien, dengan kadang kan kita sudah menulis rangkaian tadi ya. Tapi biasanya audien itu kan kadang ya tidak memperhatikan. Makanya perlu juga kata-kata selipan dalam rangka untuk menarik perhatian audien agar kembali fokus ke acara. Rambung acara kita bawakan semuanya, tutup, dan jangan lupa seorang MC itu harus punya ciri khas yang nanti itu akan dikenang oleh banyak orang. Ya. Makanya masing-masing MC itu kan punya gaya. Kalau saya kan biasanya kalau di akhir saya kasih pantun kan gitu. Contoh, Misalkan ya, Kalongan kota batik, wong ganteng kayak aku. Allahumma fikra kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan menjadi brand ya. Dan maksok. ya enggak ya. Maksudnya apalah ya terserah Mas ya. Delalanya saya dapatnya itu. Sehingga mesti ketika orang mas biasa aku ini. Ya justru itu ya akan mengingatkan. Nah ini mungkin syarat teorinya ya, teori yang bisa saya bagi buat para sahabat-sahabat kedai bincang semuanya. Tapi saya sampai sekarang pun istilah apa, belum bisa membawakan acara dengan baik. Saya di sini juga masih banyak kekurangan. Dan bagi seorang MC atau pembawa acara, jangan malu untuk dikritik dan jangan rumongso bahwa apa yang sudah ya dibawakan itu sempurna. Kadang kan juga gini, saya pernah tuh dalam sebuah acara pengantin, kemudian setelah masuk kemudian membawakan, selesai turun panggung, ada orang tiba-tiba menyambangi saya, Mas, hemat saya kalau MC di acara pengantin itu jangan panjang-panjang. Nah, cukup ringkas, padat, udah. Karena acara pengantin atau resepsi itu ibu-ibu itu bukan seperti pengajian, Mas. Nah, inilah pentingnya bagi MC itu ya mengetahui audien, mengetahui acaranya apa, sehingga nanti yang disampaikan itu tidak terlalu moler dan motor-motor, efektif lah waktunya gitu ya. Orang yang mendengarnya tidak bosan. Nah itu yang pernah saya dapatkan itu gitu. Soalnya kan kalau saya sudah dapat mic itu kadang bahasanya ngotar-ngotar ya. Itu bisa jadi salah satu kelebihan pembawa acara atau MC itu gitu. Kalau sudah dicekeli mic, apalagi micnya enak, oh iya wis lalen kadang. Berandal mic jadi ngomongnya kemana-mana, lewat dan bahkan jauh dari tema yang seharusnya dibahas. Kecelitut barang. Kecelitut, nah ini saya pernah ini. Kecelitut itu apa ya? Bahasa kecelitut bahasa Jawa ya? Apa ya? Salah ucap bisa jadi. Salah ucap. Saya pernah gitu kan. Kecelitut ini juga salah satu ketika saya rampung itu diomongi sama waktu saya acara di Batang kalau salah itu. Di Batang saya membawakan acara, kemudian saya salah mengucapkan. Saya bilang sama audien, mohon maaf untuk acara selanjutnya gitu kan. Selesai rampung acara, saya ditegur sama seorang ibu. Dia seorang di pemerintah itu namanya protokol ya, protokoler itu. Mas, seyogianya MC itu ketika di panggung tidak perlu mengucapkan kata maaf. Bahkan gitu, MC di acara itu adalah raja. Jadi ketika salah tidak perlu mengucapkan maaf. Cukup acara selanjutnya ini. Kalau memang itu salah, saya ulangi, maksud saya, gitu. Jangan kata maaf gitu, Mas. Bahkan kata gitu. Termasuk penggunaan kata-kata maaf. Dulu ketika awal saya
dunia MC itu kan ketika membawakan acara, menginjak acara selanjutnya, ditegur oleh beliau. Protokoler itu ya. Penggunaan bahasanya yang baik dan benar mas dalam MC itu. Hatta itu di acara resmi atau acara santai. Acara santai monggo lah dengan bahasa sekarang, tapi tetap kata-kata baku dalam acara itu jangan sampai salah dalam pengucapan. Acara menginjak kan nggak pas masih. Nah, yang baik apa Bu? Yang pas itu. Kalau menginjak, jangan langsung menginjak acara mas. Menginjak tangga acara yang kedua. Nah itu baru pas. Kalau tanpa tangga, memasuki acara atau melanjutkan acara yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Jangan kata-kata menginjak. Itu ilmu yang saya dapatkan dari seorang ibu di waktu di Batam. Dan yang berikutnya, ketika mempersilahkan petugas untuk misalnya memberikan sambutan Pak Yai Sinten atau yang korek Ustadz Sinten, jangan menggunakan waktu dan tempat kami persilahkan. Kebanyakan masih seperti itu. Iya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wah, lah waktu persilahkan itu kan untuk orang. Makanya ketika menggunakan waktu dan tempat, jangan dipersilahkan. Waktu dan tempat kami sediakan. Kalau untuk kata persilahkan kepada seorang, misalkan kepada Al-Mukarram Pak Yai Abdul Khalid Ma'rufi, kami silakan. Jangan kebalik. Kalau waktu dipersilakan, kalau kepada orang disediakan. Makanya gitu, saya katakan cakap dalam berkomunikasi, cakap dalam berpenampilan itu termasuk pemilihan prosa atau kata-kata yang akan disampaikan, tata bahasa juga. Makanya yang saya sendiri belum bisa ini, saya masih belajar ini ya. Saya kadang ingin ya dalam benak saya ini mengindonesiakan Pranata Adijara ya. Yang bahasa Jawa. Nah, kalau yang bahasa Jawa di acara pengantin itu kan dengan bahasa yang halus ya. Ya. Sastra Jawa. Sastra Jawa itu kan enak ya. Kenapa ketika di bahasa Indonesia kan nggak pas? Kok nggak pas ya? Apakah memang karena keluasan orangnya, atau memang kalau acara pengantin seperti itu memang seyogianya baiknya menggunakan bahasa Jawa? Karena saya pernah mencoba yang dilalahnya, saya ada acara dengan salah satu perias daerah Samburejo itu, Terto. Acaranya apa? Acaranya adat mas. Kalau adat saya nggak biasa Bu. Saya biasanya pakai bahasa Indonesia. Nggak apa-apa mas, pokoknya terserah jenengan wis. Kalau terserah saya mah jadi wagunya nggak apa-apa wis, oke. Pokoknya dipaksa nggak apa-apa lah ya. Ya akhirnya saya lakukan ini. Jadi mulai upacara adat dengan bahasa Indonesia. Memang wagu ya. Wagu guys nih. Artinya ini ketika saya mencoba dengan tak lembut-lembut lah bahasanya. Bapak Ibu yang berbahagia, mari bersama kita saksikan dua pengantin kita di malam hari bertemu. Setelah sekian lama didramatisir lah ya. Didramatisir. Tapi tetap bahasa yang saya sampaikan itu tidak seluas dengan menggunakan bahasa Jawa. Kaku, nggak nyampe, maknanya nggak nyampe. Nah makanya saya katakan tadi, prosa atau pemilihan bahasa ketika acara itu harus tepat, harus sama. Ketika memang itu acaranya ada Jawa, yuk jangan memaksakan diri untuk dengan bahasa Indonesia. Memang itu paketannya dengan bahasa Jawa. Yes, kalau begitu saya ini pengalaman pertama dan ini pelajaran. Artinya bahwa seorang MC itu juga multi talent. Dia bisa menguasai bahasa, bukan hanya sekedar bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga dia harus bisa menguasai dengan baik. Jika memang ingin mau masuk ke acara macam-macam kan ngoten. Kalau pinter hanya bahasa Indonesia masuk ke dalam adat Jawa ya susah Pak. Ya makanya yo MC ki kudu rumangsa gitu. Nah, asalnya kadang
dengan modal hanya keberanian, terus aku wani itu Nggak cukup. nggak cukup. Hatta seseorang yang sering membawakan acara pun suatu saat dia pun akan mengalami yang namanya demam panggung, itu akan mengalami. Dan saya pernah gitu kan, saya kan terjun di dunia entertainment, di dunia public speaking, di dunia per-MC-an itu kan dari tahun 2006. Udah 16 tahun ya. 2006 ini 2021. 17 tahun ya. Selama 17 tahun sendiri pun saya belum menemukan apa istilah ini, saya itu harusnya seperti ini. Karena gini, walaupun ada yang kemudian melihat dan memandang saya itu, pola yang saya lakukan ketika membawakan acara ini, saya menurut polanya kayak kiai. Nah, ini menjadi kritik buat saya sendiri. Menasehati apa gimana? Terkesannya gitu. Hatta di acara apapun lah, sama kasih cocok jadi MC mas. Penceramah gitu. Oh, nyanyi aku sama ya enggak, maksudnya ada yang berkomen seperti itu ya. Sama kok MC tapi kok kayak kiai mas. Dan cenderungnya lebih ketika membawakan acara di acara pengantin pun lebih membawakan dalil apalah yang sebenarnya itu kurang pas dibawakan oleh seorang MC. Tapi kemudian ada sisi ada kubu yang lain menyampaikan, itu justru ciri khas dari sana. Dari sekian banyak MC yang saya temui di Pekalongan, itu mayoritas ya hanya sekedar lelucon, hiburan, ya ada sedikit gimmick lah ya, dan mayoritas mengikuti gimmick itu kan, dan itu yang disukai oleh masyarakat. Dan itu saya pikir Mas Pak Komar, ya betul itu. Artinya misal kita diundang MC di acara pernikahan, dan di pernikahan itu tidak ada kiainya, maka sisipan nasihat melalui MC itu bisa jadi nasihat tambahan. Bisa jadi, tapi mungkin seudon saya gini ya, ketika soalnya akhirnya saya pernah itu ya, istilah disampaikan oleh seorang itu kan, beliaunya yang lagi menyambut di acara, kemudian saya komentari kan, kemudian saya tambahi gitu. Jadi baru dia ngomong, mas kalau MC saja, kalau jenengan mau membawakan dalil-dalil seperti yang tadi, dengan pasnya jadi penceramah. Bisa jadi mungkin karena lagi mau faktor waktu ya, terlalu banyak waktu. Uski ini wis nyampe ke sama tidak nyampe ke kan gitu. Tapi suatu ketika memang dilalah ya, misalkan kayak saya menyampaikan apa, itu bisa menghidupkan suasana. Iya. Ya intinya ini lihat situasi. Lihat situasi, pandai-pandailah dia itu mengontrol audien. Bagaimana caranya dengan bahasa yang disampaikan itu, audien itu merasa nyaman untuk enggan beranjak dari tempat duduknya mendengarkan kita. Nah itu memang yang belum sampai sekarang belum saya bisa lakukan. Dan ini menjadi PR psikologinya Pak Nur Komar. Ya. Untuk bisa lebih maju ke depan. Amin. Kita doakan para pemirsa semoga Ustadz Nur Komar, LC, STNK, BPKB, PSBB dan lain sebagainya bisa lebih memajukan kreativitas diri dan lebih mendapatkan ilmu-ilmu baru sehingga dalam setiap penampilannya akan lebih menarik para audien dan membuat para audien ini betah. Dan memang sebagai salah satu tantangan MC adalah ketika ketemu dengan orang-orang yang menyambut acara itu merasa tersaingi.
Jadi MC-ne pinter ngaji, sing sambutannya orang-orang isi ngajine. Lah di situ kemudian penyambut itu tadi agak sedikit nyenggol ke MC. Nah itu memang kadang terjadi karena saya sebelum beranjak kepada penceramah dulu saya juga sempat menjadi MC. Saya bisa mengikuti jejak langkah majunya artinya ya. Baik, terima kasih Ustadz Komar karena waktunya sudah hampir 1 jam kita ngobrol ini, dan insya Allah di hari yang lain kita bisa sambung karena masih ada yang perlu kita bahas adalah tentang bagaimana respek jenengan ketika kumpul dengan para misalkan penyanyi qasidah-qasidah sing ayu-ayu itu. Ini kan jadi masalah psikolog kan ya. Priye pencitraan atau apa DP apa? PDKT atau bagaimana lah, DP dempel-dempel apa priye kan itu kan. Nah ini menjadi salah satu pertanyaan yang satu saat akan kita bahas lebih lanjut. Terima kasih Ustadz Komar. Kita doakan bersama semoga cita-cita beliau segera terlaksana apapun itu. Amin amin. Dan dari saya sebagai ketua tim redaksi apa Kedai Bincang, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata dan salah tingkah laku saya terutama kepada Ustadz Komar. Dan kita sambung lagi lah nanti kapan-kapan Pak. Saya juga terima kasih sebesarnya pada panjenengan ya, diberi ya kesempatan lah untuk bisa mengisi ruang di Kedai Bincang ini. Paling tidak ini mewarnai ya, kalau saya mengamati kan acara jenengan di podcast ini kan seringnya adalah mengundang kiai-kiai ternama, pejabat-pejabat. Lah kok aku wong cilik diundang, lanang cilik iki diundang. Ini kan sebagai kehormatan tersendiri buat saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Yang jelas menjadi seorang MC itu jangan takut. Yang penting MC itu amit jauh, kalau ada yang mengatakan MC modal cangkem, ya memang benar. Karena dalam ber-MC itu kita harus ngomong. Tapi tidak hanya cangkem saja. Tapi MC itu harus modal cakep ya. Cakep tadi saya katakan, cakep dalam berpenampilan, artinya apapun yang dalam diri kondisi tubuhnya juga dia kuasai, dia perhatikan, dan cakep dalam berkomunikasi. Makanya MC modal cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep tidak harus ganteng loh ya.